Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini saya akan membahas atau membongkar trik modus eh, yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab ya. Contohnya seperti ini. Jangan pernah kita sekali-kali mengangkat video call dari orang yang tidak kita kenal atau dari nomor asing ya. Nah, itu akan sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ada kasus seperti ini ya. Ketika ada telepon video call ya, maksudnya yang dari nomor tak dikenal atau dari orang yang tidak kita kenal itu kita angkat, itu biasanya beresiko. Karena apa? Karena biasanya orang ini, sindikat ini adalah pemain-pemain yang emang udah sering kali bermain di seperti ini ya. Mereka itu ketika ketika kita angkat, kan biasanya kita video call itu menunjukkan muka, dan mereka itu biasanya ketika kita lihat itu sedang menunjukkan alat kelamin mereka gitu ya, alat kelamin daripada si pelaku itu ya. Jadi itu hati-hati. Kenapa? Nanti ketika kita baru angkat, otomatis kan kita melihat ke arah kamera, langsung dengan cepat tangan mereka itu screenshot ya, screenshot daripada tangkapan layar video call itu ya. Nah, ketika di tangkapan layar sudah otomatis seolah-olah kita melakukan hal yang tidak baik gitu di situ kan. Screenshot, lalu mereka biasanya matiin, lalu mereka bisa WhatsApp lagi ke kita gitu dengan mengancam bahwa jikalau kita tidak memberikan sesuatu yang mereka inginkan, maka tangkapan layar tersebut akan disebar ke publik ya, baik itu media-media sosial atau manapun, dengan ancaman bahwa nanti akan disebar dan berisiko kita sendiri yang akan malu gitu. Padahal itu adalah sebuah jebakan yang sudah disiapkan oleh para pelaku kejahatan ini ya. Hati-hati makanya atas menerima video call dari nomor-nomor asing atau tidak dikenal ya, karena modus-modus seperti ini sudah banyak korbannya, juga sudah banyak sekali ya yang diperas ya, padahal mereka itu tidak melakukan seperti apa yang diberitakan gitu. Mereka karena hanya mengangkat, lalu kan otomatis mukanya kelihatan, di sana terlihat hanya alat kelaminnya itu gitu. Dan ini berlaku bukan cuman untuk para wanita gitu. Nah, si pria ini menunjukkan alat kelaminnya, misalnya yang mengangkat wanita gitu, bisa jadi seolah-olah mereka melakukan sebuah adegan visualisasi dewasa ya, yang terlarang, yang tidak baik gitu. Dan ini juga bisa berlaku kepada ya ketika yang ngangkat video call-nya itu juga cowok ya. Nah, itu bisa disebar dengan modus mereka mengatakan bahwa si orang tersebut adalah LGBT ya. Begitu juga dengan yang misalnya pun juga perempuan yang menunjukkan alat kelaminnya, yang angkatnya laki-laki, atau juga yang angkatnya juga bisa jadi perempuannya mereka, karena mereka memilih nomor telepon itu random ya. Dipilih random, jadi tidak tahu korbannya itu laki-laki atau perempuan. Pokoknya ketika yang angkatnya perempuan ya, disebarnya sebagai bahwa itu adalah hasil tangkapan layar ketika melakukan video video call terlarang ya. Nah, itu hati-hati, mereka itu ketika diberikan apa yang mereka inginkan ya, akan berisiko tidak akan pernah berhenti untuk mengancam ya. Akan minta lagi, terus akan seperti itu ya gitu ya. Hati-hati. Nah, ketika apa sih yang harus kita lakukan ketika hal itu terlanjur sudah terjadi ya? Saran saya, ketika misalnya kita sudah terlanjur ngangkat video call seperti itu, dengan ancaman-ancaman mereka akan menyebar, saran saya sih ya udah biarkan saja gitu, jangan pernah memberikan spesial apapun gitu. Karena apa? Karena emang kita tidak melakukan hal terlarang tersebut, hal yang sangat tidak baik tersebut gitu ya. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena emang yang ketika muncul di tangkapan layar itu bukan menunjukkan hanya menunjukkan wajah kita ya, bukan juga wajah serta tubuh kita atau beserta bagian tubuh kita semuanya ya gitu kan.
apa namanya, ketika itu cuman potongan, apa namanya, wajah saja, ya itu kita nggak usah takut gitu. Kita bisa bisa, apa namanya, berargumen bahwa emang itu adalah sebuah jebakan, dibanding kita turutin, mereka kan terus-terusan mengancam dan memeras kita gitu, entah sampai kapan gitu. Kecuali emang, kita juga sebagai, apa namanya, audiens, penonton, atau yang membaca postingan-postingan juga harus jeli ya, bahwa ada modus-modus seperti itu ya. Ketika misalnya hanya berupa tangkapan layar wajah dan kelamin, ya kita juga bisa berprasangka baik kepada jangan-jangan emang ini korban pemerasan gitu. Karena kalaupun emang mereka mau berbuat sesuatu yang, apa namanya, tidak baik pun, ya biasanya mereka sama-sama tidak menggunakan apa-apa gitu, kenapa harus wajah doang gitu. Nah, itulah seringkali modus-modus yang digunakan oleh eh, si penjahat-penjahat ini ya, pemeras-pemeras ini ya. Jadi harus hati-hati, dan modus-modus ini nanti mungkin akan berkembang kepada mode-mode lainnya yang mungkin sejenis ya. Mungkin berharap berhati-hati ya. Teman-teman juga mungkin juga ketika misalnya berkenalan di aplikasi-aplikasi yang, apa namanya, pertemanan, aplikasi-aplikasi medsos, atau aplikasi-aplikasi mencari jodoh, juga harap berhati-hati, jangan sembarangan ya. Saran saya ketika mengangkat, boleh nggak kita sih ngangkat video call dari orang tak dikenal atau nomor tak dikenal, ya silakan saja. Eh, ketika kita angkat, saran saya jangan pernah tunjukkan wajah kita ya. Jangan pernah tunjukkan wajah kita, namun arahkan kamera itu ke tembok atau ke atas gitu. Jangan pernah menunjukkan wajah kita sedikit pun. Jadi kita bisa melihat aktivitas daripada yang melakukan video call itu gitu, sedang apa dia gitu. Khawatir ketika kita main langsung tunjukkan wajah, langsung di screenshot seperti itu gitu. Atau bisa kita tutup kameranya ya, atau arahkan kamera itu ke uh, uh, ruangan yang emang kosong, yang tidak ada apa-apanya gitu ya, untuk menghindari hal-hal seperti itu ya teman-teman. Jadi berharap, apa namanya, saya berharap agar berhati-hati karena sudah banyak korbannya ya. Kalau sudah terlanjur, apa namanya, jadi korban, jangan pernah memberikan lagi ya. Kita cuma bisa memberikan klarifikasi lah bahwa itu kita adalah korban gitu. Jangan pernah takut selama kita itu benar, selama kita itu benar-benar tidak melakukan hal demikian. Sekian dari saya, jangan lupa di-share agar orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi tidak terkena modus-modus seperti ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala bentuk dukungannya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.